Assalamualaikum saudara sebangsa setumpah darah. Hari-hari belakangan ini kita para fans sepak bola atau pendukung sepak bola Indonesia sedang dalam suasana hati yang sangat baik dan ceria gitu ya. Kalau ada khotbah Jumat saat ini hatibnya ngomong, hadirin jamaah sholat Jumat berbahagia, semua wajah akan tersenyum pada saat ini. Nah, setelah kita lolos ke babak 8 besar, kemudian Erick Thohir mengindikasikan Sintayong akan diperpanjang kontraknya, dan itu yang kita tunggu-tunggu sebagai fans sepak bola nasional. Mungkin satu kabar yang kurang begitu menggembirakan adalah pemain kita, Nathan Chuaon alias Tejo, dipanggil pulang oleh klubnya Heerenveen. Tapi ya bagaimanapun untuk saat ini kita sudah cukup bergembira lah ya. Dan suasana yang berkebalikan terjadi kepada tetangga kita yang selalu merendahkan kita, yang selalu melecehkan kita selama ini, Malaysia. Ya, tim yang begitu bangga telah mengikat Korea 3-3. Nah, seperti kata orang ini, kita lihat videonya. Malaysia 3, Korea 3. Ada negara yang kata kita akan pulang dengan tangan kosong. Kita akan pulang dengan tak ada gol. Kita akan kena bantai dengan Korea. Siapa sangka kita akan leading dulu. Kita comeback lawan Korea, kita leading 2-1. Kita hampir cipta sejarah. Sampailah Paulo Josue pergi bagi orang yang sama kemudian ketika Malaysia kalah dengan Uzbekistan mengatakan ini. Aku tak tahulah apa nak jadi dengan bola sepak Malaysia ni. Yang tim senior suka main long ball. Yang tim under 23 ni main macam tak nak menyerang. Apa yang sama pasal tim senior dengan tim under 23, gol datang daripada mistake defender kita sendiri. Boleh tengok dalam game kali ni, kita kena 2-0. Tapi kedua-dua gol datang daripada mistake kita sendiri. Ketika Malaysia dibantai oleh Vietnam, yang kata supporter Malaysia sebelumnya, menang setakat ASEAN pun bangga. Pemain pelatih sudah bukan lagi Pak Hang Seo, itu kita pun bisa gitu ya, seperti komentar ini yang kita baca. Sekarang dia mengatakan ini. Malaysia tiap-tiap bulan nak malukan negara. Harimau Muda telah pun dikalahkan oleh Vietnam dengan skor 2-0. Aku rasa tak payah panggil Harimau Muda lah kot. Panggil binatang-binatang lain yang lebih sesuai lah. Anjing ke, kucing ke kan. Dan pernyataannya itu sepertinya memang menjadi diambil lah sama orang Malaysia kali ini ya. Contohnya ini ada di postingan Astro Arena. Ada yang mengatakan ini bukan harimau katanya kan. Ini anak cecorot, dari kena sebiji pun tak mau attack katanya. Goalkeeper pula melambatkan permainan, macam dah leading katanya. Terus entahlah kecewa tengok permainan macam ni. Kena semangat dikit, main tu kan katanya. Jadi suasana di Malaysia ini betul-betul sekarang ini sedang bermuram durjaya, dan itu yang TikTokernya yang ini ya berbolak-balik, yang tadinya dia begitu merendahkan Indonesia dikatakan kumpulan mudah pun gitu. Nah, seperti ini nih, lihat. Ini yang untuk meyakinkan bahwa kita itu lolos ke 16 besar itu hanya karena beruntungan, karena kita tim yang lemah gitu. Kemudian kita dibantai 4-0 oleh Australia, dan itu dia meyakinkan begitu percaya dirinya, dan dia menyuruh kita untuk belajar bagaimana untuk menggolkan kepada tim besar ketika melawan Australia. Nih, lihat. Nih. Last kena tibai sampai 4-0 Mat. Satu gol pun Indonesia tak skor dalam game ni. Mungkin Indonesia boleh minta tunjuk ajar daripada Malaysia macam mana nak skor lawan tim besar macam Australia. Sebab Malaysia bukan setakat skor 1 gol, skor 3 gol lawan tim Korea yang lebih baik ranking daripada Australia. Nah, setelah kita menang melawan Australia kemarin di Piala Asia U23, seperti tidak malu menjilat ludah sendiri, kemudian dia mengatakan ini. Apa yang aku suka pasal tim Indonesia ni adalah mereka tak takut. Okey, kalau mereka nak menyerang, mereka akan menyerang habis-habisan, yang mana dekat first half kita dapat lihat satu jaringan yang dihasilkan daripada corner sampai dekat player apatah nama dia. Dia sepak, dia buat satu volley yang sangat cantik, lepas tu kena dekat komang,
Pam, gol 1-0. Okey. Nada-nada frustasi juga bukan hanya datang dari TikToker ini ya. Banyak netizen Malaysia, juga konten kreator Malaysia yang menyatakan rasa frustasinya terhadap tim mereka di Piala Asia U23 kali ini. Seperti ini misalnya, ya, yang dia mengagumi timnas Indonesia, kapan lah katanya mimpi tim Malaysia bisa seperti itu nih. Kita nonton. Lain macam. Aku baru lepas tengok Indonesia kit dada tu. Nak harap tim kita main macam tu. Haram. Ke laut dalam. Diorang menyajikan satu permainan bola sepak yang berkelas tinggi. Keeper, macam mana save dia? Keeper kita pegang bola pun terlepas. Lepas tu, perasan atau tidak, tak ada pun pemain yang dibagi IC secara percuma. Nampak? Okey je main. Sedap je main. Laju je main. Ini kita tergeh-geh bagi IC. Lepas tu itu yang dibagi kat kita. Hampir kelapa betul. Tak lah. Bila agaknya kan kita boleh dapat tengok tim Malaysia main macam tu. Tak lah. Nah, kemudian ini juga ya yang dia katakan bahwa tim Malaysia ini tidak ada game plan. Skuad Malaysia Under-23 gagal melayakkan diri ke peringkat seterusnya di Piala Asia Under-23. Kita kalah dengan Vietnam 2-0. Kalah tu tak apa, tapi kalau kita tengok gameplay sakit hati. Ada dua benda yang saya nak ulas. Nombor satu, saya rasa skuad Malaysia Under-23 kali ni macam tak ada chemistry. Bila menyerang, ada member yang tak support. Bila defense, ada yang tengok saja. Apa yang saya sakit hati, ada sesetengah player bermain di Liga Super tapi main macam nak tak nak. Seperti itu. Jadi pada intinya mereka ini sekarang ini sedang galau berat ya. Tadinya mereka mengatakan bahwa menghina-hina kita yang lolos waktu ke Piala ke-16 besar Piala Asia sebagai karena giveaway dari Kyrgyzstan ya, bukan usaha sendiri. Mereka ini nggak sadar Malaysia ini. Kalau mereka pun bisa sampai sekarang ini ke Piala Asia B23 kata mereka, dan U23 kata kita itu, mereka sebut B23. Itu cuma karena giveaway Arhan untuk ke istrinya Azizah. Kalau Arhan waktu itu nggak mencetak 1 gol ke gawang Kyrgyzstan, ke gawang Turkmenistan, nggak ada ceritanya Malaysia itu sekarang di sini di Piala Dunia, di Piala Asia U23 kali ini ya. Tapi ya memang dasar mereka ini bangsa yang songong ya, yang tidak pernah mau berterima kasih. Masih saja kita dia hina-hina, mereka hina-hina gitu ya. Kemenangan kita lawan Vietnam itulah dibilang penalti jer, karena pelatih nggak bagus lah ini, seperti ini nih. Sebelum ni, tim Indonesia mungkin boleh menang dengan tim B Vietnam. Itu pun menang hanya dengan sepakan penalti. Giliran mereka sendiri yang kena, itu gimana? Apa mau ngomong gitu? 10 tahun loh mereka nggak pernah menang sama Vietnam. Pertemuan itu kalah terus gitu. Tapi berani menyepelekan, itulah orang Malaysia ya, ngeles kayak bajai gitu. Nah, kemudian di sini mereka ini galaunya di pertandingan terakhir melawan tim terlemah mungkin di turnamen ini, Kuwait. Itu di pertandingan terakhir mereka ini kan harus menang ya. Nah, di Astro Arena mereka katakan bahwa Piala Asia B23 demi maruah negara Malaysia wajib menang gitu. Jadi Malaysia wajib menang ini melawan Kuwait ini kali ini kan. Tapi apa yang kita baca dari komentar-komentar netizen Malaysia di unggahan dari Astro Arena ini, tidak ada nada-nada optimis sama sekali ya. Misalnya kita baca sini ada yang katakan dari Hafiz Baker, katanya kan, maruah mendenya katanya kan, menang kena balik, kalah pun kena balik. Terus kemudian Zakaria Isa, dia bilang menang tak megah, kalah tak rebah, tapi manjangnya kalah tak menang-menang gitu. Ini Muhammad Hamzi Abdul Hamid, dia katakan demi maruah sebelum game ini oke lah, dah kalah semua baru nak cheater demi maruah katanya. Jadi mereka ini betul-betul dalam suasana yang muram sekarang ini ya. Padahal sebelumnya ketika tim yang sama ini, ketika di Piala AFF U23 beberapa waktu yang lalu, ketika kita tidak bisa memanggil pemain terbaik kita, itu tim lapis ketiga sebelum SEA Games dulu ya. Tim lapis ketiga dari U23 yang sekarang lolos ke babak 8 besar Piala Asia U23 kali ini. Waktu itu tidak ada yang namanya
Marcelino, apalagi TKI kita yang lain, nggak usah cerita ya, Nathan belum WNI waktu itu, kemudian Justin juga belum, Ivar dengan Rafa belum bisa, tidak dipanggil, nggak ada Elkan Baggett gitu. Itu mereka banggain luar biasa nih. Nih, kemenangan ini, poster kemenangan ini di ekor Harimau Malaya itu 10 kali mereka posting selama 4 hari berturut-turut gitu. Kemenangan itu betul-betul mereka kalau baca komen-komen itu sangat merendahkan Indonesia sekali ya. Nah, jadi apa yang terjadi dengan Malaysia sekarang ini? Sekarang mereka minta meniru Indonesia, meniru. Memang bangsa ini nggak punya ini lain gitu ya. Ketika kalah itu nggak punya pikiran lain selain meniru. Kita tiru ini, kita tiru ini, kita tiru itu gitu. Nah, inilah menurut saya kenapa Malaysia ini selalu kalah di Piala Asia ini di manapun sekarang. Karena mereka itu tidak mau menampilkan jati diri sendiri. Mereka tidak mau mengakui jati dirinya gitu. Jadi saran saya ya, ini saran saya nih untuk kalian orang Malaysia yang menonton video ini, untuk melawan Kuwait nanti, tunjukkanlah jati diri kalian sebenarnya. Malaysia itu nggak bisa kalian tiru kami Indonesia ini, karena kami Indonesia ini memang punya DNA pejuang ya. Bangsa kami ini didirikan dengan cara berjuang. Kalau kalian kan give away dengan menyedih-nyedihkan diri ya, dengan mengorbankan saudara sendiri kepada Inggris. Merdeka dengan imbalan Inggris bisa menangkapi tokoh-tokoh Malaysia yang anti kolonial. Seperti itu kan kemerdekaan kalian itu harus diakui gitu. Jadi itu karena itu sudah menjadi jati diri kalian seperti itu, ikuti gitu. Biar orang lain itu kalau kalian datang itu nanti karena kasihan kalian bisa menang, atau mungkin kalian tengah tampil gemulai, dan itu sudah dicontohkan sebenarnya ya. Jati diri kalian itu melalui musik ditunjukkan oleh bangsawan terhormat dari negeri kalian, itu Datuk Seri Alip Sukri, yang menampilkan betul-betul namanya karya seni budaya Malaysia kontemporer, tapi kalian tak mau akui. Coba itu yang kalian akui, dan itu terbukti disukai Malaysia. Apalagi nih tim kalian ini kemarin kan yang paling cepat ya. Sebelumnya kan mereka mentertawakan tim nas kita yang ke Piala Asia datang lebih awal dulu kan. Katanya datang paling awal, pulang nanti paling cepat juga katanya kan. Hanya tim-tim terbaik Malaysia, Vietnam, Thailand yang bisa masuk ke babak berikutnya. Itu kata mereka nih, seperti ini nih waktu di Piala Asia. Nah, sekarang kebalikannya, mereka adalah tim yang datang pertama kali ke Piala Asia, yang lain belum siap, mereka sudah ada di Qatar pada waktu itu, tapi itu mereka betul-betul jadi tim pertama yang pulang, Malaysia ini. Jadi seperti itu ya, jadi kalian ini, janganlah meniru-niru gitu, dibudayakan gitu, kalian pakai karya kalian sendiri. Nah contohnya seperti sekarang, karena kalian datang lebih awal ke Qatar, akhirnya para pemain kalian tidak bisa menikmati hari raya di sana. Sementara hari raya kan hari penting ya, bagi kami juga, bagi kalian juga gitu, sama gitu. Nah, paling tidak karena mereka itu tidak dapat berhari raya di negerinya, kalian undanglah artis nomor 1 yang menyanyikan lagu raya, Datuk Seri Alip Sukri ke sana. Jadi kalau dia datang nih seperti ini nih misalnya, tampilkan nih yang seninya yang seperti ini. Nah, kalau ditampilkan seperti ini, tuh pemain kalian pasti senang, pasti gembira, naik semangatnya nanti untuk melawan Kuwait, gitu, didatangkan. Atau paling nggak nanti Datuk Seri Alip Sukri bisa mengajarkan kalian bagaimana cara yang benar untuk masuk ke lapangan itu ala Malaysia, seperti ini. Nah, kalau kalian masuk dengan cara seperti itu, Kuwait itu mungkin akan berpikir ulang untuk melawan kalian, untuk menjebol gawang kalian gitu. Nah, dengan begitu, sangat mungkin kalian bisa menang melawan Kuwait dan marwah dari bangsa kalian itu ikut terjaga. Jadi seperti itu ya, Malaysia. Jadi mungkin saya nggak akan berpanjang-panjang di video kali ini. Ya, pokoknya seperti itu. Kalian janganlah kalau untuk menaikkan semangat atau ingin bagus prestasi sepak bola kalian itu dengan meniru-niru cara kami di Indonesia. Karena nggak cocok. DNA kita itu berbeda. Kita bangsa yang berbeda. Kami bangsa pejuang, kalian itu bangsa giveaway. Ya, jadi
berkembanglah sesuai dengan karakter atau jati diri masing-masing gitu ya. Jati diri Indonesia itu memang sudah bangsa pejuang, dan kalian itu jati diri kalian itu memang bangsa yang menerima sedekah seperti dari Inggris tuh, ya sudah dilanjutkan saja. Tidak ada yang salah benar kok di dunia ini gitu. Masing-masing orang itu bertahan hidup dengan cara yang sesuai dengan dirinya. Kami ya seperti ini cara kami, kalian ya seperti itu ya. Jadi silahkan diikuti saran saya, undang itu Datuk Seri Alip Sukri kalian itu ya, seniman nomor 1 yang diakui sendiri, artis nomor 1 di Malaysia itu. Kasihan loh anak-anak B23 kalian itu hari raya jauh dari rumah, tapi artis nomor 1-nya kalian undang itu kan sedikit banyak mengubah ide mereka ya, mengubah mentalitas mereka, lebih bersemangat, lebih Malaysiawi mereka nanti bertanding ketika melawan Kuwait. Nah, jadi begini dulu video kali ini dari saya ya. Malaysia tetaplah berjuang, dan kalaupun kalah ya nangis-nangis aja gitu. Nggak usah ditunjukkan menguat-kuatkan diri seperti itu ya. Kalau nangis-nangis aja, dan kalau putus asa aja. Oke. Demikian dulu video kali ini dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan merdeka!